Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perjalanan masuknya Islam gadis Rusia Kristen Ortodoks. Setelah membaca buku-buku tersebut, ia mulai bisa memahami tentang Islam. Pada akhirnya, ia terkesan dan kagum dengan agama yang baru ia kenali ini. Hari-hari terus berlalu, sementara mereka terus berusaha untuk meyakinkannya, hingga akhirnya ia masuk Islam. Semakin hari keislamannya semakin baik. Ia mulai menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran din dan semangat untuk bergaul dengan wanita-wanita yang salihah. Setelah memeluk Islam, ia takut untuk kembali ke negerinya karena khawatir kembali ke agama Kristen. Pernikahan. Karena ia telah menjadi seorang wanita yang muslimah, maka akhirnya Khalid pun menikahinya. Ternyata ia lebih teguh dalam memegang din daripada kebanyakan wanita-wanita muslimah lainnya. Pada suatu hari, ia pergi bersama suaminya ke pasar. Di sana ia melihat seorang wanita bercadar. Ini adalah untuk pertama kalinya ia melihat seorang wanita berjilbab yang menutupi wajahnya atau bercadar. Seorang wanita berjilbab dengan sempurna. Ia merasa heran dengan bentuk pakaian tersebut. Ia berkata kepada suaminya, "Khalid, kenapa wanita itu berpakaian seperti itu? Mungkin wanita itu tertimpa penyakit yang membuat rusak wajahnya sehingga ia menutupinya." Khalid menjawab, "Tidak, wanita itu berhijab dengan hijab yang diridhai Allah SWT untuk hamba-hambanya dan yang diperintahkan oleh Rasulnya." Ia terdiam sebentar, kemudian berkata, "Ya benar, ini adalah hijab yang islami yang dikehendaki oleh Allah untuk kita." Khalid berkata, "Dari mana engkau tahu?" Ia menjawab, "Aku sekarang merasakan jika aku masuk ke pertokoan, mata-mata pemilik toko itu tidak lepas dari wajahku. Seakan-akan mereka mau menelan wajahku sepotong-sepotong. Kalau begitu, wajahku ini harus ditutup. Tidak boleh ada yang melihatnya selain suamiku saja. Kalau begitu, aku tidak akan keluar dari pasar ini kecuali dengan hijab tersebut. Di mana kita bisa membelinya?" Khalid berkata, "Tetaplah terus dengan hijabmu ini, seperti ibu dan saudara-saudara perempuanku." Ia menjawab, "Tidak, aku ingin berhijab seperti yang Allah inginkan." Hari-hari terus berlalu atas wanita ini. Sementara tidak ada yang bertambah kecuali keimanannya. Orang-orang yang ada di sekelilingnya menyukainya. Hati dan perasaan Khalid pun terkuasai olehnya. Pada suatu hari, ia melihat paspornya. Ternyata hampir habis masa berlakunya dan harus segera diperpanjang. Yang paling sulit adalah paspor itu harus diperpanjang di kota tempat dulu ia tinggal. Jadi mesti pergi ke Rusia. Jika tidak, maka ia akan dianggap pendatang gelap. Khalid pun memutuskan untuk pergi bersamanya karena wanita itu tidak mau bepergian tanpa disertai mahram. Mereka berdua naik pesawat jawatan penerbangan Rusia. Sementara wanita itu tetap dengan hijabnya yang sempurna. Ia duduk di samping suaminya dengan mantap dan penuh kewibawaan. Khalid berkata kepadanya, "Aku khawatir. Wahai istriku, aku khawatir kita menemui kesulitan-kesulitan karena hijabmu ini." Ia menjawab, "Subhanallah, engkau ingin agar aku mentaati orang-orang kafir dan mendurhakai Allah? Tidak, demi Allah, terserah mereka mau ngomong apa." Orang-orang mulai memandanginya, dan para pramugari mulai membagi-bagikan makanan dan khamar kepada para penumpang. Tak lama kemudian, khamar mulai beraksi di kepala mereka. Kata-kata kasar mulai bermunculan dari orang di sekelilingnya yang diarahkan kepadanya. Ada orang yang membuat lelucon, ada yang tertawa, ada juga yang mengolok-olok. Mereka berdiri di samping wanita itu dan mengomentari dirinya. Sementara Khalid melihat ke arah mereka tanpa memahami ucapan mereka sedikit pun. Adapun wanita itu tersenyum dan tertawa serta menerjemahkan omongan mereka kepada suaminya.
Sang suami marah, tetapi wanita itu berkata, Jangan engkau bersedih, jangan merasa sempit dada. Ini perkara kecil dibandingkan ujian dan cobaan iman yang dialami oleh para sahabat Nabi, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Wanita itu bersabar, demikian juga sang suami, hingga pesawat itu mendarat.